Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semua baik-baik? Pagi hari ini kita sama-sama kembali mau belajar firman Tuhan. Judulnya agak kurang familiar mungkin dibahas di gereja ya. Tapi kita perlu sama-sama belajar gereja mengenai hal keuangan. Memberantas defisit ya. Defisit itu adalah sebuah istilah ekonomi sebetulnya atau sebuah istilah yang menyangkut keuangan. Di sini ada timbangan ya, gambar timbangan. Defisit itu adalah sebuah kondisi di mana antara pengeluaran dan pemasukan lebih banyak pengeluarannya biasanya. Ya, uang yang keluarnya lebih banyak, pemasukannya kagak ada gitu ya. Jadi satu kondisi di mana income tidak cukup, tapi expand atau biaya keluar banyak. Kalau di perusahaan kondisi ini terjadi, yang mereka lakukan adalah penghematan. Ya, biaya yang dikeluarkan yang tidak perlu mulai dikurangi atau bahkan di-cut. Kemudian bagaimana cara meningkatkan pendapatan. Ya, biasanya perusahaan melakukan kedua-duanya sekaligus. Jika defisit berkepanjangan, perusahaan tersebut biasanya dikategorikan bangkrut atau tutup. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Jika kondisi itu terjadi dalam kehidupan kita. Perusahaan bisa bangkrut, perusahaan bisa tutup, tapi kita nggak bisa declare bangkrut. Saya bangkrut, coba tolong dicoret nama saya di Dukcapil karena bangkrut. Saya mau cari di gunung mana dengan nama baru, mungkin saya tidak bangkrut, nggak mungkin. Ya, saya mau sampaikan dulu dasar-dasarnya. Kemudian kita balik dulu deh ke blueprint-nya Tuhan. Tuhan tuh punya blueprint apa sih sebetulnya? Kita lihat blueprint-nya Tuhan ya. Ini awal-awal sekali waktu Tuhan menciptakan manusia ya. Di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa siapa? Tuhan. Bukan sebuah figur tertentu atau bintang film atau seorang pengusaha sukses ya. Supaya mereka berkuasa. Satu kata dulu ya, berkuasa. Atas apa? Ikan-ikan di pasar, di laut, ya, burung-burung, ya, di restoran, mungkin ayam, ya, ternak, atas seluruh bumi, ya, dan seluruh binatang melata. Ayat berikutnya, blueprint Tuhan, Kejadian 1 ayat 28. Ini juga lebih jelas. Allah memberkati mereka, jadi setelah Tuhan menciptakan manusia, kemudian Tuhan memberkati manusia ini. Dan berfirman lagi, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tadi sebelumnya ada kata berkuasa. Ya, di sini ditambahkan di awalnya, taklukkanlah itu, berkuasalah. Atas ikan lagi, sekali lagi, burung, dan segala yang merayap di bumi. Satu lagi, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Inilah blueprint-nya Tuhan atas kita. Tapi Tuhan, kenapa hari ini banyak kita sebagai seorang pribadi dalam kondisi defisit, dalam kondisi kurang, dalam kondisi kesulitan kehidupan. Ini yang kita sama-sama mau belajar. Ya, saya mau coba sedikit kasih dasar yang lebih dalam dulu. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan berfirman langsung jadi enggak? Jadilah terang. Jadi enggak? Jadilah terpisah kering dan basah, daratan dan lautan. Jadi enggak? Semua terjadi, ya.
Tetapi ada perubahan ketika Tuhan setelah menciptakan manusia. Ketika Tuhan bilang tadi di blueprintnya, beranak cuculah. Tiba-tiba banyak gak kita di ruangan ini? Banyak terus, gak bisa diberhentikan sampai Tuhan bilang stop, kebanyakan. Tidak terjadi. Jadi setelah Tuhan menciptakan manusia, ada yang berbeda. Firman-Nya tidak tiba-tiba atau tidak langsung terjadi. Ya, sebelum manusia diciptakan, semua otoritas Tuhan ada di Tuhan. Tapi setelah Tuhan menciptakan manusia, sebagian otoritas Tuhan dititipkan di manusia. Ya, sebelum manusia diciptakan, seluruh otoritas Tuhan ada di tangannya. Dia berfirman, jadi. Tapi setelah manusia diciptakan, dia berfirman, ada sebagian di tangan kita. Itu tugas kita untuk menjadikan itu terjadi. Ya, ada bagian Tuhan dan ada bagian manusia. Ya, Tuhan menitipkan otoritas atau bagiannya ke manusia dalam bentuk common sense. Common sense itu apa? Akal sehat, ya. Jadi kalau kita mulai memakai common sense kita, itu memang Tuhan sudah rencanakan, ya. Jangan kita terlalu terjebak untuk membuat sesuatu yang perlu common sense, jadi dirohanikan. Sering dengar itu enggak? Aku berdoa dulu Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan common sense. Kita tidak pernah menemukan ayat ketika Adam diberi tugas memberi nama seluruh binatang, kemudian Adam berdoa. Bingung sebab memberi nama binatang ini apa? Semua binatang yang kaki 4, ekornya di belakang. Tapi ada sebuah binatang, ekor di belakang dan lebih besar di depan. Maka Adam berdoa puasa. Pernah dengar itu? Tidak. Karena Tuhan sudah beri otoritasnya itu di Adam. Semua nama yang diberikan oleh Adam gak pernah dikoreksi sama Tuhan. Jadilah gajah. Jadi gajah. Jadilah ikan piranha. Jadi piranha. Jadi kita harus sadar dulu bahwa ada bagian Tuhan yang dititipkan ke kita, namanya common sense. Ya, itu yang kita perlu sama-sama sadari dulu sebagai dasar sebelum kita masuk ke pengajaran kita hari ini. Ya, bukalah pikiran saudara seperti payung. Payung berfungsi ketika dibuka. Ini agak sedikit berat, tapi mudah-mudahan saudara bisa paham ya. Dan kalau ada yang tersinggung, sekali lagi mohon maaf, karena kebenaran ini memerdekakan. Amin. Mari kita masuk ke pengajaran kita hari ini. Ya. Silakan. Ya. Beberapa sikap yang menyebabkan seseorang menjadi kondisi kekurangan. Ya, beberapa sebab. Kita lihat. Ya, pertama laziness, ya, malas. Ya, firman-Nya sebut tangan yang lamban ya, membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Ya, kemudian Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya. Bahkan kita jadi ingat kata-kata kerja paksa atau kita balik ke konteks minggu lalu, Pak Johnson bilang apa? Melayani dengan, masih ingat? Segenap hati. Segenap hati. Kalau kerja paksa itu bukan segenap hati pasti, ya. Dengan sepenuh hati ya, Pak Johnson bilang. Kemalasan adalah salah satu penyebab atau sikap yang membuat seseorang dalam kondisi kurang atau kekurangan. Bahkan lebih spesifiknya kekurangan secara ekonomi. Ya. Kemalasan sendiri itu terbagi dua, ya.
Kemalasan yang sangat terlihat ya, physically ya, dan kemalasan yang tidak terlihat biasanya mentally atau dalam pikiran. Kemalasan yang terlihat jelas bangun siang ya. Kemalasan yang fisik terlihat janji jam 10 datang jam 12 tanpa merasa bersalah ya. Itu kemalasan fisik. Menunda pekerjaan, tangan lamban. Janjinya seminggu, datangnya I don't know lah ya, bisa seminggu setengah, 2 minggu. Ya, itu kemalasan secara fisik. Dan kita semua bisa merasakannya itu biasanya. Kalau kita bertemu dengan orang yang malas secara fisik. Ya, kemalasan yang kedua ini kemalasan yang paling tidak kelihatan, ya, dan paling banyak tidak disadari sebetulnya. Dan ini yang paling berbahaya, kemalasan secara tidak terlihat ini. Jadi kalau kemalasan tidak terlihat ini, kalau di perusahaan lagi mendorong sebuah target atau mobil, tangannya nempel di mobil, tapi dia tidak mengeluarkan tenaga untuk dorong mobilnya, cuma nempel kayak mendorong. ABS ya, asal Bapak senang. Gak mau mikir. Ya. Kalau dua-duanya ada, berbahayalah Anda saudara yang ada di dalam kedua-duanya. Kalau cuma salah satu fisik itu kebanyakan. Tapi kalau yang malasnya tidak kelihatan dan punya dua-duanya, itu paling berbahaya dalam kehidupan orang percaya. Ya. Banyak dari kita tidak malas secara fisik. Kok pagi saya kerja formal, 8 jam 5, pulang makan sebentar, ngelesin fisika, matematika, kimia, jam 9 nge-grab. Ada sering dengar saudara kita seperti itu sampai tengah malam, tapi kenapa saya masih tetap kurang? Rajin gak dia? Kerja formal nih, jam 8, jam 5, makan setengah jam, langsung menuju ke tempat les, ngelesin murid-murid sampai jam 8. Kalau jam 9 mungkin anak harus tidur. Jam 8 pakai motornya dia cari penumpang, GoFood, GrabFood, sampai tengah malam. Dan saya masih tetap kekurangan. Banyak sekali kita menghadapi situasi seperti ini. Ya, problemnya apa? Di sini problemnya dia bukan malas secara fisik. Karena dia jelas secara fisik dia rajinnya minta ampun. Ya, semua dibanting, tulang dibanting, untung gak remuk ya. Tapi itu yang hari ini kehidupan yang sedang kita alami. Gereja sedang, anak-anak Tuhan sedang mengalami hal-hal seperti itu. Tapi problemnya ternyata dia ada di kemalasan yang kedua mungkin. Karena kemalasan pertamanya dia kelihatan rajin sekali. Ya. Kita lanjut, kita bedah satu-satu. Ya. Di sini disebutkan kekurangan sering berawal dari pola pikir yang sempit yang sebelum berakhir menjadi kekurangan di dompet saudara. Ya. Jadi kemalasan yang sifatnya tidak kelihatan, itu adalah kemalasan yang sangat esensial, yang sangat berbahaya, yang perlu kita sama-sama gali pagi hari ini. Malas berpikir. Malas berpikir membuat kehidupan seseorang monoton. Tadi, 8 jam 5, setengah 6 berangkat, jam 6, jam 8 les, 8, 12 tadi aplikasi online. Monoton dan membosankan. Kerja seperti kerja paksa. Ya, sampai kadang-kadang bilang, Tuhan, kapan penderitaan ini akan berakhir? Ya. Atau ini bukan passion saya. Sering dengar kata-kata itu? Kalau yang ketawa mungkin sangat terbiasa. 80% kehidupan manusia melakukan pekerjaan yang bukan passionnya dia. Hanya 20 sampai maksimum 25% melakukan apa yang menjadi passion orang tersebut. Ya, saya ulang ya, hanya 20 sampai 25% orang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan passionnya dia.
Sisanya anggap 75% itu melakukan yang bukan passionnya dia. Jangan sampai nanti jadi alasan itu membuat kita jadi kerja paksa. Kalau kita bekerja sesuai passion, kita bilang apa? Kita mengerjakan apa yang kita sukai. Tapi dalam kehidupan yang tidak sempurna ini, kita harus mulai menyukai apa yang kita kerjakan. Meskipun itu bukan passion saya. Terjebak rutinitas. Orang yang malas berpikir, bekerja digerakkan bukan oleh pikiran lagi, tapi oleh kebiasaan. Oke, datang jam segini, hari ini kasbon, kontrabon. Oke, setiap tanggal segini, jam segini, saya melakukan journaling. Oke, saya bayangkan, sudah nggak berpikir lagi, tapi sudah driven by habit. Ya, digerakkan oleh kebiasaan, nggak perlu pikir-pikir lagi. Karena apa? Sudah rutin. Orang yang malas berpikir ini jadi nggak kreatif. Ya, orang yang malas berpikir ini tidak mau susah dan tidak pernah mau mencoba hal yang baru. Itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu hanya Tuhan ya yang seperti itu ya, yang tidak berubah. Ya, ujung akhirnya adalah kalah bersaing. Ujung akhirnya adalah kehidupan yang tadi tidak baik-baik saja, kondisi dalam kurang. Kekurangan atau kemiskinan dimulai dari cara berpikir atau malas berpikir yang menyebabkan pola pikir yang sempit sebelum akhirnya menjadi keadaan tidak punya uang di dompet kita. Ya, kemiskinan selalu bermula dari pola pikir. Dompet kosong itu bicara tidak punya uang. Saya mau ambil sebuah contoh yang kita semua tahu di sekolah waktu kita SD, SMP, SMA ya. Bumi yang sama dengan pola pikir yang berbeda membuat bumi yang sama menjadi berbeda. Saya ulang ya. Bumi yang sama dengan pola pikir yang berbeda membuat bumi yang sama ini menjadi berbeda. Setuju nggak? Dulu orang katanya tidak boleh pergi jauh-jauh karena bumi flat. Kalau pergi jauh-jauh, tapi bumi yang sama ketika mulai ada pola pikir bahwa dia bulat, diketemukanlah banyak penemuan baru. Ya. Itu hanya terjadi karena apa? Buminya berubah atau pola pikir yang berubah? Pola pikir yang berubah. Ya. Jadi milikilah sebuah pola pikir yang tidak sempit. Jangan terjebak di malas berpikir. Ya, tunggu orang lain. Tunggu belas kasihan orang. Itu tanda-tanda malas berpikir. Ya. Kemalasan yang menyebabkan penyebab kedua, penyebab kemalasan adalah berikut ini. Ya. Terjebak masa lalu, ya. Melihat ke belakang, menyalahkan latar belakang keluarga. Karena orang tua saya tidak menyekolahkan saya sampai universitas, karena orang tua saya tidak sanggup menyekolahkan saya cuma sampai tingkat SD, jadilah saya hari ini. Sering dengar kata-kata itu? Menyalahkan orang lain. Ya, kalau saja saya sekolahnya sampai S3, ya mungkin saya nggak akan hari ini. Sering kata-kata itu muncul, ya. Atau terjebak oleh kegagalan atau keberhasilan masa lalu. Karena sering sekali gagal, akhirnya ya udah. Memang saya orang gagal. Jangan membiarkan kegagalan dan masa lalu itu mendefinisikan siapa saudara hari ini. Ingat, jangan sampai itu mendefinisikan siapa saudara hari ini. Termasuk juga keberhasilan. Jangan sampai keberhasilan itu membuat kita lupa ya bahwa di depan ini ada terjadi perubahan yang tak terbendung ya. Itu yang perlu kita sama-sama pikirkan.
Ini ada sebuah contoh sangat sederhana, tapi dampaknya besar. Di mana sebuah perusahaan ini sangat berhasil, kelas dunia, akhirnya terjebak dengan keberhasilan. Boleh next slide. Ini ada sebuah pabrik kopi instan kelas dunia, ya, yang sebelah kanan saya atau cangkir merah. Dulu kalau saya kecil, papa saya buat kopi itu kopinya kopi tubruk. Jadi habis diseduh harus ditutup dulu supaya serbuk kopinya tenggelam. Kalau enggak waktu kita minum kopi, kopinya kita tiba-tiba punya kumis ya. Karena kopi tubruknya nempel tuh di bibir kita. Semua ngalamin ya. Tapi waktu orang tua saya beli kopi instan berwarna merah dengan logo depan N, saya bingung, dikasih air dia tidak ngambang langsung bisa diminum. Mau panas, bisa. Mau dingin, bisa. Sebelumnya kalau kopi tubruk harus panas. Kalau mau dingin, tunggu dulu sejam, baru minum. Kalau pakai es langsung, itulah ngambang ya semua seperti ya pohon yang ngambang di danau-danau lah begitu. Ya. Keberhasilan cangkir merah ini membuat dia merajai kopi instan dunia. Ya. Tapi ada satu cerita di tahun 80 penurunan penjualan logo N ini. Dikumpulkanlah semua level, ditanya kenapa? Ada yang bilang, oh karena memang tren dunia minum kopi turun. Tapi ada satu yang mirip di seluruh pelosok itu informasinya, Pak, ada pola pikir meminum kopi yang berubah. Pola minum kopi ya sama aja, apa yang berubah kira-kira begitu. Berubah Pak, dari tadinya minum kopi itu sebelum berangkat dari rumah, sarapan pagi, minum kopi. Sekarang akan ada sebuah tren besar dan baru, minum kopi itu tempat hangout, tempat untuk networking dan meeting. Oh, jangan hiraukan itu. Kita ini market leader. They have to change, bukan saya yang harus berubah katanya. Tapi ada satu logo yang kecil berwarna hijau di sebuah kota di Seattle, ya, mengambil peluang ini dan hari ini kita bisa menikmatinya tempat nongkrong, minum kopi. Dan yang berwarna merah ini hanya baru-baru ini ada di kampus-kampus berwarna merah ya, itu pun kecil di pinggir jalan. Tapi yang ada di mal-mal semua berwarna hijau. Karena latar belakang keberhasilan dan kegagalan kadang-kadang membuat seseorang malas berpikir. Ini sebuah contoh konkret malas berpikir. Dan ini bukan perusahaan yang jelek loh. Tapi ini karena kegagalannya karena apa? Terjebak keberhasilan. Jadi saudara ingat, jangan latar belakang saudara mendefinisikan siapa saudara hari ini dan besok. Tapi janji Tuhan tadi bilang apa? Blueprintnya, masa depan cerah. Betul? Hidup bukan kematian. Itu janjinya. Taklukan dan berkuasalah. Itu janjinya. Bukan kekalahan masa lalu. Mendefinisikan kita sebagai orang percaya. Amin. Berikutnya. Seperti kita sekolah, kemalasan juga sekolahnya terus naik. Kerajinan juga terus naik. Ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar lagi. Ngantuk, bentar lagi. Melipat tangan, bentar lagi untuk tinggal berbaring. Mungkin konteksnya hari ini duduk lagi, pegang benda yang kotak di genggaman tangan saudara mungkin. Bentar lagi, ya. Atau sebentar lagi saya lagi posting. Atau sebentar saya lagi komen. Ya. Kemudian yang kuning. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Menyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Saya pernah ngalamin diserbu. Ada Bang Ivan nggak di sini ya? Waktu saya berusaha mempertahankan
aset keluarga besar kami. Kami diserbu oleh aparat lah ya. Kami nggak bisa tahan. Nggak bisa tahan. Sama sekali. Yang ada terakhir kami cuma pasrah. Ya. Ini yang jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Next slide. Kenapa naik kelas? Kemalasan dan kemiskinan diumpamakan seperti pohon. Kita masuk ke seedling, ya benihnya kita masukkan jadi tunas, kita pindah tanam, akhirnya jadi pohon dan berbuah. Ketika kerajinan dan kemalasan itu naik kelas, sampai ke tingkat yang paling puncak, dia akan matang dan berbuah. Ya, ketika kemiskinan itu datang, matang dan berbuah, dia akan datang seperti penyerbu. Bagi hari ini saudara yang sedang mengalaminya, kadang-kadang saudara sudah bingung, saya harus lakukan apa? Kenapa? Sudah datang seperti penyerbu. Ya, dia sudah datang seperti orang bersenjata. Saya pernah kejadian mengalami ini lagi waktu saya kena banjir di Jalan Pagarsi. Rumahnya Pagarsi mungkin tahu ya. Jadi saya waktu itu mau ke kantor saya di Astana Anyar, pakai mobilnya kebetulan sedan, di tol Pasir Koja hujan besar sekali, kita konvoy depan mobil saya Panther, saya mobil sedan. Kemudian kita lewat Astana Anyar, perempatan Pagarsi. Lagi di stopan Pagarsi, kita mau ke Astana Anyar, kita antri, tiba-tiba itu banjir menyerbu seperti seorang penyerbu, kekurangan seperti orang bersenjata. Semua mobil hanyut, kebayang nggak? Tapi Panther depan saya lolos karena mobilnya tinggi, dia lewat. Kalau saya nggak lewat, ya di kiri kanan saya mulai mobilnya, ya ke kiri, ke kanan, ke trotoar. Terus supir saya nggak tahu gimana caranya, dia tiba-tiba geleng sesuatu, grek, grek, grek. Jadi kita berhenti mobilnya, cuma mobilnya goyang-goyang gini ya. Kita kayak naik perahu, kepiak. Cuma saya bilang, Pak jangan mati mesin, nanti mogok. Kita cuma nyalain mesin, kita nggak boleh buka pintu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kemiskinan itu datang seperti penyerbu. Yang saya cuma dengar orang teriak-teriak damkar di seberang, Pak jangan buka pintu, tunggu Pak, tunggu surut Pak. Betul, jam 5 saya baru bisa jalan itu 6:30 karena tunggu surut. Ya, kalau kemalasan itu sampai datang, yang perlu kita naikkan standar. Ya, berikutnya, when the enemy shall come in like a flood, seperti banjir, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Tidak ada cara yang lain selain kita menaikkan standar kita. Standar apa? Standar cara berpikir kita. Kenapa JB3 ada value teachable? Supaya jangan terjebak di yang namanya banjir kemiskinan ini. Ya. Mau belajar hal-hal yang baru. Mau terus memperbaharui pikiran kita. Ya. Berikutnya, upgrade. Ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2b. Bahasa Inggrisnya transforming by renewing your mind. Trans itu menerobos. Makanya ada transportasi, menerobos. Transforming, menerobos sebuah bentuk yang lama ke bentuk baru. Menerobos dari satu kondisi yang tidak baik ke arah yang lebih baik. By renewing your mind. Apa paling mudah? Bocoran soalnya udah ada. Firman Tuhan. Jangan jadi sebuah kewajiban. Renewing my mind
setiap hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sesuatu yang baru, tapi kantong anggur yang lama kalau dapat yang baru katanya anggurnya akan sobek. Kantong anggurnya akan sobek dan anggurnya akan tumpah. Ya. Jadi kalau kita mau keluar dari malas secara pikiran, rubah dulu kantong anggurnya, isi lagi dengan anggur baru, kita akan melihat ada banyak cara berpikir yang berubah. Mungkin cara pikir kita udah kurang relevan hari-hari ini. Mungkin bahkan sudah usang. Tinggalkan itu. Ya. Siapa yang mau hidup berkualitas? Boleh angkat tangan? Yang gak angkat tangan gak apa-apa juga, karena mungkin sudah berkualitas. Ya. Kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas berpikir kita. Jangan berharap ada kehidupan berkualitas kalau ininya. Ingat, kualitas ini menentukan kualitas kehidupan kita. Something inside out. Harus yang keluar dari dalam keluar, itu yang membuat hidup kita berubah. Kualitas pikiran kita di dalam akan nanti keluar dalam tindakan kita, pekerjaan kita. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, semua yang di pikiran Adam, semua baik. Tapi ketika dia memakan buah yang baik dan yang jahat. Jadi kita selalu ada beauty contest setiap hari. Antara baik dan jahat. Pilihan untuk memilih yang baik dan jahat ada di tangan saudara. Bukan di tangan gereja. Ya. Berikutnya, tadi kita penyebab pertama, tanda-tanda atau sikap yang menyebabkan kita masuk ke kondisi kurang. Yang berikutnya adalah, ini bukan permainan ya, tapi ini sebuah contoh, ini jalan pintas. Ya. Orang yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Ya. Siapa yang dipercaya orang, jangan disalahgunain ya, jangan di-abuse ya, tapi bisa dapat berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya, tidak akan luput dari hukuman. Berikutnya Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Tergesa-gesa, jalan pintas. Ini paling suka nih. Ini ada jalan pintas. Kalau jalan pintas menghindari macet nggak apa-apa ya. Tapi jalan pintas kehidupan ternyata membawa kita kepada kekurangan. Ada satu prinsip dalam jalan pintas ini. Next. Ya. Pertanyaan saya dulu, kenapa orang mau cari jalan pintas dalam hal kehidupan? Karena mereka mau apa? Gak mau repot. Sering dengar, repot susah. Ya. Cari apa? Nyaman. Cari yang nyaman. Kalau bisa lulus, langsung bisa dapat posisi manajer. Kalau nggak manajer, lu jangan mau. Di lapangan capek lu, nanti diusir-usir sama orang kalau jadi sales. Nggak nyaman. Ada yang ketawa, mungkin ada pengalaman hidup ya. Tapi that's life. Nggak ada yang nyaman. Ya, bukan saya menentang kenyamanan. Tapi saya ingatkan bahwa jalan pintas itu salah satu alasan orang cari aman, cari nyaman. Ya, nggak mau repot, nggak mau susah. Itu yang menyebabkan orang memilih jalan pintas. Ya. Manusia sering melihat keadaan saat ini. Tapi Tuhan melihat apa yang ada padamu saat ini. Saya ulang ya. Manusia melihat keadaan kita hari ini. Apa hari ini? Kekurangan saya. Apa hari ini? Ada tantangan. Tapi Tuhan selalu melihat apa yang ada padamu hari ini. Mungkin hari ini kamu baru bisa jadi sales. Lakukan dengan sepenuh hati. Ya. Tuhan selalu bilang,
apa yang ada padamu, meskipun itu hanya bekal seorang anak, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan tidak melihat keadaan saudara hari ini, tapi Tuhan melihat potensi apa yang ada dalam hidup saudara hari ini. Karena saudara sering mengambil jalan pintas, saudara malas berpikir, potensi itu banyak terkubur. Ya, potensi itu banyak dikubur. Ya, ini kata yang cukup pendek. Small is big, slow is fast. Tuhan selalu bekerja looks like slow. Kelihatan seperti slow. Tapi sebetulnya yang sedang dia bangun apa sih? Karakter. Untuk besok lusa menanggung berat yang akan Tuhan titipkan kepada saudara. Sering dengar kata OKB, orang kaya baru. Jadi kayak gimana tuh? Flexing kan? Blinking like a Christmas tree. Pernah lihat? Ya, cincinnya, ininya entah batu apa saya nggak tahu. Tapi saya pernah di satu undangan ya, sampai saya bilang Natal masih jauh, tapi kok ininya udah sebesar-besar biji pete. Jadi buat saya look like a Christmas tree ya. OKB ya, OKB. Karena keberhasilan itu butuh kekuatan karakter menyanggah untuk mendapatkan itu. Kalau saudara hari ini sedang melakukan yang kecil ini, yang slow ini, artinya kalau setia, saudara sedang membangun sebuah kekuatan untuk in the future menanggung itu. Ya. Di kalangan mereka yang berkekurangan, ada satu kesamaan perilaku. Survei membuktikan bahwa mereka mencari sesuatu yang besar, proyek yang besar, peluang yang besar. Dengan harapan bisa membawa dengan cepat keluar dari masalah kekurangan mereka. Saya ulang, ada sebuah kesamaan di kalangan mereka yang berkekurangan. Mereka lebih suka melihat hal yang besar, peluang yang besar, dengan harapan bisa dengan cepat membawa mereka keluar dari kekurangan mereka. Dan melupakan yang kecil yang ada di tangan mereka. Sehingga fenomena judi online dan pinjol sangat marak di kalangan yang berkekurangan. Karena mereka yakin dengan cara ini mereka akan bisa menyelesaikan dengan cepat. Faktanya cepat nggak? Lebih dalam masalahnya. Minjemnya cepat, keluarnya cepat. Tapi itu semua hanya tipuan, jebakan Batman. Kenyataan itu salah. Ya, jangan berharap one deal for all. Nggak ada. Ada nggak Pastor Diki karena beliau dokter minum obat semua cespleng? Ada nggak? Nggak ada. Diagnosanya dulu jelas. Setelah itu minum obatnya sesuai diagnosa. Nggak ada minumnya waktu datang sakit pilek obatnya sama. Batuk sama. Pusing sama. Pegal sama. Ada nggak? Nggak perlu Pak Dokter kalau itu satu semua untuk semua. Betul nggak? Ya. Slow is fast growing our character. Ya. Prinsip yang berikutnya. Small is big. Capacity growing by using. Kenapa kadang-kadang small is big? Makanya Tuhan bilang kerajaan Allah itu prinsipnya seperti benih. Kecil. Kecil. Dan besarnya biji tidak menentukan besarnya pohon. Yang kecil yang saudara hari ini terima dari Tuhan, apapun itu potensinya. Lakukan itu. Karena besar kecil tidak menentukan besarnya sebuah pohon. Biji sesawi kecil enggak? Kecil sekali. Biji mangga besar enggak? Besar. Tapi pohon sesawi itu bisa lebih besar dari mangga loh. Ya, ingat, yang kecil apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara hari ini? Ya, small is big. Ingat itu, ya. Saya cuma ingat saudara atau kawan saya baik ya. Dulu tuh punya sebuah tempat jualan kecil.
di toko foto di Jalan Banda. Ya, nggak besar. Tapi kalau hari ini lihat saudara, tokonya udah puluhan. Ya, saya punya teman dan saudara juga di ruangan ini juga. Dulu saya ingat jual lumpia di Jogja, Riau kalau nggak salah. Sekarang restonya sudah banyak. Karena dia punya prinsip apa? Small is big. Ya, bayangkan kalau Yusuf semuanya fast, cepat. Ya, waktu dia jadi Perdana Menteri, lihat adiknya ngejual, dia bilang apa kira-kira? Hai saudaraku, welcome home. Atau kamu kan yang ikat saya ke dalam sumur, rasakan pembalaskan dulu hari ini. Betul gak? Tapi karena dia sudah bangun dengan sebuah karakter yang menanggung beban berat, kapasitas yang begitu besar, dia bisa handle itu semua, dendam kesumat, amarah. Dia bahkan menangis meraung-raung kalau saudara baca. Karena dia bisa lihat lagi semua saudaranya masih lengkap, full set, belum ada yang kurang. Ya, jadi ingat ya, Tuhan lihat potensi. Sampai sini, oke, so far ya. Karena saya lihat tegang sekali saudara. Kita masuk yang berikutnya. 3 sikap. Sikap yang ketiga membuat saudara dalam kondisi kekurangan. Bahasa Sundanya legek, ya, lobagaya, logai, ya, sombong, ya, sombong. Amsal 16 ayat 18, ya, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Siapa yang mau jatuh sebetulnya nggak ada, tapi kalau saudara congkak pasti jatuh. Amsal 9 ayat 6 sampai 7. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan pencemooh kepada dirinya sendiri. Sombong salah satu juga penyebab seseorang jatuh dalam kondisi kekurangan. Sombong? Betul, sombong. Ya. Kesombongan bukan masalah kita punya atau tidak punya. Kita diberkati atau tidak diberkati. Kesombongan lebih bicara mengenai sikap hati. Sikap hati kita menentukan sekali kita sombong atau tidak. Di Amsal 26 ayat 16, next. Kesombongan itu membawa ke satu sikap yang lebih dalam, menjadi bebal. Bayangkan, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7. Bayangin 7 orang tuh banyak gak? Banyak. Tuhan menciptakan 7 hari. 7 itu katanya angka sempurna. Ada orang 7 yang sempurna, dianggap dia lebih bijak. Bayangkan. Ya. Cerita ini saya mau kutip dari seseorang yang sedang berusaha waktu itu memperbaiki moda transportasi umum di Indonesia. Di mana toiletnya selalu smelly, bau. Ya. Mulai dari level di gerbong ditanya, gimana toiletnya supaya tidak bau? Jawabannya apa saudara tahu nggak? Dari dulunya, dari nenek moyangku seorang pelaut sampai hari ini, toilet di sini selalu bau. Pemimpin ini datang ke semua level sampai ke kepala stasiun. Kepala stasiun, gimana toiletnya supaya tidak bau? Dia punya sebuah jawaban yang sama. Pak, udah puluhan tahun, ya sama, bau Pak, nggak bisa diapa-apain. Sampai ke ruang direksi ditanya, bagaimana supaya toilet tidak bau? Jawabannya kira-kira berubah nggak? Sama. Dari dulunya Pak, memang bau. Hari ini yang suka pernah pakai moda transportasi kereta bau nggak? Kalaupun ada sedikit lah ya. Mungkin ya, tapi ada sesuatu yang berhasil dia terobos. Ya, kalau saudara keluar dari sikap bebal ini, akan ada terobosan juga dalam hal pergumulan di sisi kekurangan. Sikap hati yang sombong membuat orang menjadi bebal, dan banyak orang bisa gagal menyampaikan pesan-pesan yang harus dia terima.
Ada ciri-ciri orang bebal. Silakan ditampilkan. Next. Ciri-ciri orang bebal. Mudah-mudahan di ruangan ini enggak ada ciri-ciri ini ya. Tidak bisa dinasihati ya, ditegur, baper, mencemooh atau mengasih tahu seseorang kesalahannya, dibenci orang yang ngasih tahunya. Mudah sekali mengkritik. Ya, merasa diri paling benar. Bahkan tidak bisa kerjasama sama orang lain. Kira-kira ada enggak saudara yang cek? Ya. Padahal Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau banyak penasihat. Ya. Jadi jangan sampai saudara masuk ke posisi sombong. Karena setelah sombong, naik tingkat, bebal. Setelah bebal, akhirnya nggak ada yang bisa ngomongin lagi ke saudara gitu. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, satu-satunya cara untuk kita keluar dari kesombongan dan kebebalan. Satu, Amsal 9 ayat 6 sampai 7. Kata yang paling depan saya ambil. Buang itu kebodohan itu. Karena sombong, bebal itu membuat saudara BODOH, bodoh. Buang. Ya. Karena sikap orang bebal merasa diri paling benar. Kesombongan dan kebebalan membawa saudara masuk ke dalam jurang kemiskinan. Itu yang kita bisa sama-sama pelajari. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan seorang dalam kondisi kekurangan. Kemalasan. Kemalasan yang physically itu jelas. Tapi ada sebuah kemalasan, satu kemalasan yang tidak kelihatan, yang sangat berbahaya di kepala kita, pikiran kita. Kedua tadi jalan pintas, ya. Yang ketiga kesombongan. Sebagai penutup, apa action kita yang perlu kita lakuin? Take action kita pertama, balik lagi ke rencana Tuhan yang awal atas hidup kita. Apa sih? Berkuasa dan taklukkanlah kemalasanmu. Malas fisik, malas berpikir. Berkuasa dan taklukkan untuk jangan mudah cari jalan pintas. Taklukkan kenyamananmu, keserakahanmu. One deal for all itu tidak ada. Cuma ada di film God of Gambler. Ya, berkuasa dan taklukkan kesombonganmu. Ya. Milikilah kerendahan hati dan value teachable. Kenapa JB3 selalu bilang value yang ada itu jadi sangat penting. Karena ini mengguidance semua kita sebagai anak-anaknya untuk membawa serupa dan segambar dengan Kristus. Ya, bergabunglah dalam komunitas. Dari yang biasa ingin didengarkan di komunitas, juga belajar untuk mendengarkan orang lain. Dari yang biasa ingin dihargai, di komunitas belajar menghargai orang. Dari yang dahulunya ingin diperhatikan, belajarlah mulai memperhatikan. Dari tadinya ingin diberi, belajarlah untuk mulai memberi. Di sana akan terjadi saling asah, saling asuh. Terimalah itu sebagai tempat di mana kita tertanam untuk menjadi benih-benih yang bertumbuh dan berbuah. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini untuk membangun generasi terang melalui komunitas. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama dalam doa. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Untuk mengikuti blueprint-Mu Tuhan, bahwa kami diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau. Untuk kami menaklukkan dan berkuasa Tuhan. Atas kemalasan kami Tuhan, kemalasan yang terlihat maupun yang tidak terlihat Tuhan, kami mau merespon firman-Mu Tuhan.
Kami juga Tuhan mau belajar Tuhan untuk tidak dengan mudah mengambil jalan pintas. Tapi kami mau melihat potensi apa yang ada dalam hidup kami. Sekecil apapun juga Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau lihat kembali itu. Dan kami mau belajar mengembangkan itu Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk rendah hati. Mau belajar menerima masukan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biar Kau terus bekerja di antara kami. Firman-Mu bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan